Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna marasida umurina wa izzina min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala fil kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala aidan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, dunya sajidul mu'min wa jannatul kafir. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kita Abdullah Jabat dan sahabat kita dari Thailand ialah Azmi dari kampung Peceng, Halako Peceng. Kita di sini gerak keluar taskil 4 bulan. Orang Indonesia asal dari Medan. Kita keluar 4 bulan di Peceng. Di Halako Peceng ialah negara Thailand, negara kerajaan. Jadi sejarahnya dialah ni hampir 90% adalah orang etnis Melayu, betul. Sudah orang ialah ni orang Melayu, nenek moyangnya yaitu orang Malaysia dan orang Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Kerajaan Melayu ialah kalah perang dengan orang kerajaan Thai. Jadi bergabunglah sama kayak kerajaan di Indonesia. Raja-raja Jawa, Majapahit, Singasari. Jadi alhamdulillah. Jadi di sini kita ni keluar 4 bulan belajar agama untuk islah diri kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan dan kesuksesan hidup manusia hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna yang dibawa dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam di zaman ini tak ada kekuatan dalam mengamalkan agama secara sempurna. Betul? Betul. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum 1446 yang lalu telah berjaya dalam mengamalkan agama secara sempurna. Karena apa? Karena memiliki sifat-sifat yang mulia, yaitu 6 sifat sahabat. Umat Islam di zaman ini juga akan berjaya jika memiliki sifat-sifat yang mulia tersebut. 6 poin. Yang pertama, yakin dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2, salat khusyuk wa khudu'. 3, ilmu ma'azikir. 4, ikramul muslimin. 5, tasuniyah. 6, dakwah wa tabligh. La ilaha illallah artinya tidak Tuhan selain Allah. Maksud dan tujuannya yaitu untuk mengeluarkan keyakinan dari dalam hati tentang kebesaran makhluk dan hanya memasuki kebesaran dalam hati, hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik. Hati kita sebesar
sejengkal jari dari dada kanan dan kiri hati kita. Tetapi jika kita solat, kita tak khusyuk, ya kan? Kita solat sawah, ladang, kebun, peternakan, anak, bini masuk semua dalam hati. Ini untuk itulah kita dengan kalimat thayyibah tidak Tuhan selain Allah, maka kita hanya memasuki kebesaran makhluk yang ada dalam hati dan hanya memasukkan keyakinan kita, hanya memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sahabat, perbaharuilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami?" Yaitu dengan cara memperbanyak membaca kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Jar, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah seumur hidupnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga." Abu Jar berkata, "Wahai Rasulullah, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina?" Apa kata Rasul? Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Abu Jar bertanya lagi, walaupun dia mencuri dan berzina, apakah dia masuk surga karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Rasul mengatakan, ya, dia akan masuk surga walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Abu Jar bertanya sampai 3 kali, walaupun dia mencuri dan dia berzina? Rasul mengatakan, ya, walaupun dia mencuri dan berzina, dia pasti akan masuk surga. Walaupun si Abu Jar, walaupun engkau Abu Jar tidak menyukainya. Inilah kalimat la ilaha illallah ini. 7 petala, Allah menciptakan 7 petala lapis langit dan menciptakan 7 petala lapis bumi beserta isinya, neraka dan surga. 7 petala lapis surga, 7 petala lapis neraka. Jika diletakkan di sebelah kiri timbangan neraca, timbangan mizan, dan sebelah kanannya diletakkan satu kalimat la ilaha illallah, manakah yang paling berat? Tentulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti satu kalimat la ilaha illallah, tentulah pasti paling berat daripada 7 petala lapis bumi, 7 petala lapis langit beserta isinya. Inilah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala yang Rahman ya Rahim. Bagaimana cara mendapatkan hakikat dari la ilaha illallah? Yaitu dakwahkan pentingnya la ilaha illallah. Dakwahkan kepada umat manusia. Ya hayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya hayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, tentu engkau pasti akan berjaya baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, apa lagi itu? Yang kedua yaitu cara mendapatkannya, latihan dengan cara duduk di halaqah majelis iman yakin. Kita berbicara tentang kebesaran Allah, tentang iman dan yakin, ya. Atau kita duduk di majelis iman yakin, mendengar atau membicarakan. Jika kita duduk di suatu majelis, macam mana dikisahkan suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, dari seorang sahabat mengatakan, sahabat heran, ya Rasulullah, sebelum majelis datang, sebelum majelis diadakan, ada seorang pemuda datang paling terakhir, tapi wajahmu itu tidak suka, masam wajahmu. Tetapi
Setelah selesai majelis, engkau pun tersenyum bahagia. Jadi saya bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat begitu, bertingkah seperti itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW pun bersabda, ketahui oleh sahabat, ketika dia menghadiri majelis kita, majelis ilmu, dia itu datang dengan memikul, membawa dosa yang begitu banyak sekali, sehingga aku pun wajahku musam melihat dosa-dosanya. Tetapi karena dia duduk di majelis kita, mendengarkan sampai selesai, maka Allah memerintahkan malaikat untuk menghapus dosa-dosanya. Hanya dengan duduk mendengarkan majelis, maka Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita selama kita berada di majelis. Masya Allah. Yang ketiga apa? Itu berdoa kepada Allah agar diberi hakikat iman yakin. Sifat sahabat dari la ilaha illallah ini sambungannya itu Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Maksud dan tujuannya itu jalan satu-satunya kejayaan dan kesuksesan hidup manusia hanya dengan cara menghidupi sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan satu-satunya kejayaan hidup manusia yaitu dengan cara mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah, maka kita akan berjaya baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah mengatakan, umatku pasti semua akan masuk ke surga kecuali mereka yang enggan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang dimaksud dengan enggan itu siapa wahai Rasulullah? Yaitu tidak mau menghidupkan sunnahku, tidak mengikuti caraku dengan Al-Quran dan hadis. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Jadi kalau kita sebagai umat Rasulullah SAW, ikutilah cara hidupnya, cara dia bangun tidur, dari dia tidur sampai tidur kembali. Jadi padilahnya itu yaitu la ya'ashadun an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah fa yadkhulan nara aw tat'ama. Tidak akan masuk neraka seseorang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hanya dengan bersaksi tidak akan masuk neraka. Sedap betul jadi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu barang siapa yang memegang teguh sunnahku dikala merosotnya umat akan diberi ganjaran pahala 100 mati syahid. Inilah kita umat akhir zaman. Kita menghidupkan sunnah, megang teguh sunnah Rasulullah. Kita menggunakan sorban, menggunakan jubah, pakai tongkat. Apa kata orang yang syirik-syirik itu adalah kebudayaan orang Arab. Oh tidak, inilah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ini kita menghidupkan sunnah seperti memegang bara api di tangan. Banyak ada orang yang tak suka, bukan hanya orang non muslim yang tak suka, orang kita Islam, saudara kita sendiri Islam pun tak suka. Apa itu jubah-jubah, asing, ngeri. Inilah Rasulullah. Barang siapa yang menghina, ya kan, dibilang itu adalah budaya orang Arab, Rasulullah akan marah. Barang siapa menghina Arab, berarti dia menghina aku, karena aku adalah berasal dari orang Arab. Insyaallah. Fadilah yang ketiga yaitu man ahya sunnati faqad ahbani wa man ahbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku dikala merosotnya umat akan diberi ganjaran pahala 100 mati syahid. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku akan bersamaku di surga.
Itulah kita cinta kepada Rasulullah, kita hidupkan sunnahnya, maka kita kelak nanti di dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Mintalah surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Yang mana di atas surga Firdaus terletak ars, arasi ilahi, arsnya Allah, yang mana sungai-sungai mengalir dari surga Firdaus. Jadi surga-surga yang lain itu sungai-sungainya berasal dari tetesan surga Firdaus. Cara mendapatkannya yaitu dakwakan pentingnya sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwakan kita sama orang, jumpa umat, dakwakan pentingnya sunnah. Yang kedua, latihan dengan cara menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mau tidur baca doa tidur, beramalan zikir Fatimah, Al-Fatihah 3 kali, 4 kul masing-masing 3 kali, ya hayyul kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas masing-masing 3 kali. Bacaan surah ayat kursi 3 kali, dan tasbih subhanallah 33 kali, subhanallah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Diembuskan zikir Fatimah ini, diembuskan seluruh tubuh kita, wajah kita sebelah kanan, kita sapukan seluruh tubuh kita. Jadi manfaat zikir Fatimah ini yaitu supaya letih lelah kita dalam satu hari ini dalam bekerja akan hilang. Jadi jika orang berbuat jahat pun tidak akan kena santet pun tidak akan kena, karena terlindungi. Yang melindungi adalah Allah, la ilaha illallah. Yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan dalam menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Insyaallah ya, di sini Thailand sebentar lagi masuk waktu asar. Insyaallah akan kita sambung lagi di lain waktu. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada, umur kita panjang, pastilah kita akan berjumpa kembali. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ikut live? Ada? Dah lain. Tak ada.